Halo Laura, Iya, Pak. salam Selamat pagi. dahsyat ya. Iya, Silakan Laura lebih ke diberikan pagi. waktu dan kesempatan kepada Laura. Oke. Selamat pagi buat Bapak, Ibu, kakak-kakak, dan teman-teman dan adik-adik sekalian. Jadi pertama-tama saya mau mengucap syukur ya kepada Tuhan karena kita bisa berkumpul di ruang meeting ini bersama-sama. Tak lupa juga ya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena saya telah diberikan kesempatan untuk berbicara. Jadi, perkenalkan nama saya Laura Angelica Ripka Simanulang, biasa dipanggil Laura, asal saya dari SMA Unggul Del, saya lolos di FKUI, jalur SNBT. Jadi pertama-tama saya mau bilang kalau, sekolah saya ini kan sistemnya asrama, jadi kan banyak keterbatasan yang harus saya hadapi, terutama tentang waktu ya. Waktu itu sih sekolah saya, kerja sama 2 tempat les, tapi waktu itu saya ngotot pilih intern. Kayak ada guru saya juga, kebetulan kan saya dari awal memang mau kedokteran, terus, guru biologi saya juga nyaranin masuk intern, jadi saya bujuk-bujuk orang tua sampai akhirnya masuk. Terus, karena tinggal di asrama, terus, di dekat sekolah saya juga memang nggak ada apa ya, cabang intan, jadi saya, dan teman-teman saya ikut Pirtondi. Kurang lebih sebenarnya sama aja, tapi full online, kayak intan full online. Di awal-awal itu kita ada tes buat nentuin kelas, baru setelah itu dibagi kelasnya, lalu kita ngikutin pembelajaran seperti biasa. Sebenarnya waktu awal-awal itu lumayan sulit yang ngikutinnya, karena kan kayak intan itu dorong kita buat belajar. Jadi sebelum tiap ikut kelas, itu saya sebisa mungkin ngerjain soal-soal modul yang dikasih, baru nanti setelah itu di kelas reguler bakal dibahas bersama kakak-kakak, guru. Lalu nanti, eee, sebelum kelas selesai itu kayak 20 menit itu bakal ada kuis. Jadi, gunanya itu kita bakal dites apakah kita udah mengerti ini materi yang telah dijelaskan. Selain ada kuis juga ada, soal mandiri. Jadi, kurang lebih ya mandiri itu sama kayak soal kuis tapi kayak beda dikit dan itu dengan mengulang-ulang siklus itu, tanpa sengaja kayak dari programnya kita udah ngulang materinya berkali-kali. Jadi kayak udah dipastikan itu materi bakal nyangkut di otak kita. Selama pembelajaran juga, kakak-kakaknya tuh baik dan semangat banget buat ngajar, bahkan kadang semangatnya tuh lebih daripada murid yang diajarnya, meskipun kayak online. Terus, walaupun online juga kita tetap bisa kok, mengikuti pembelajarannya dengan baik. Terus kayak, setiap bulan juga rutin ada tryout. Tryout itu kan buat menguji kemampuan diri. Jadi saya setiap tryout itu pasti pasang target. Pertama kan saya searching dulu tuh di media sosial, berapa sih rata-rata, UTBK buat masuk FKUI ya, karena FKUI kan memang udah yang terbaik ya menurut saya. Saya cari baru saya pasang target. Nah setelah itu, ikutin tryout dengan benar-benar kerjain dan itu jujur ya. Jadi kayak benar-benar, real kemampuan dari diri sendiri. Nah, habis itu, habis tryout nanti soalnya tuh dibagi, baru ada yang namanya tryout at home. Jadi kayak kita ngerjain lagi soal tryout, yang tadi kita tes, baru itu ngerjainnya tanpa bantuan siapapun ya kalau saya sendiri. Jadi kayak benar-benar review mandiri. Nah, setelah itu nanti ada progres, kalau misalkan teman-teman udah tahu progres itu kayak gunting-gunting soal, terus nanti kita tempel di buku, kayak buku portofolio besar gitu, baru itu kita kerjain lagi ulang soal tryout-nya, nanti kalau misalkan nggak ada yang tidak dimengerti, itu bisa kita ikutin kelas diskusi progres bareng, kakak-kakak guru. Jadi, sebenarnya di Inten tuh kakak-kakaknya tuh terbuka banget buat, kelas-kelas tambahan yang kita request. Jadi nggak cuman belajar buat UTBK, sebenarnya buat sekolah juga terbuka banget. Karena waktu itu juga waktu saya ujian sekolah untuk kelulusan, saya dan teman-teman saya juga, minta secara personal, kelas buat bahas kisi-kisi dari sekolah dan itu kakak-kakaknya mau banget buat ngajar kita. Selain itu di Inten juga, di sela-sela belajar tuh kadang ada, kayak Zoom counseling gitu, dan itu biasanya buat, tentang jurusan atau tentang buat nambah motivasi kita belajar. Jadi kita nggak bakal bosan gitu loh belajar di Inten, walaupun kalau kita dengar dari orang-orang kan kayak belajar 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 terus, padahal kan sebenarnya nggak, kalau kita ikutin tuh bisa kok di-enjoy. Baru,
Kayak intinya sih sebenarnya offline atau online tuh nggak ada bedanya, asalkan sebisa mungkin tuh tiap Zoom itu kita ikutin, mau itu kelas reguler, kelas tambahan, atau bahkan konseling. Terus catatan itu penting banget, personally buat saya catatan itu kayak bahan belajar mandiri. Entah buat pelajaran sekolah atau buat try out atau buat nanti pas SNBT mungkin mau dibaca-baca ulang. Eh, di akhir kayak inten sebelum milih jurusan SNBT juga ada yang namanya kayak konseling pemilihan jurusan. Nah, itu saya ikutin bersama orang tua dengan kakak wali kelas saya, Pak HC. Jadi waktu itu saya kan ngotot FKUI. Jadi di KPJ itu kita bisa lihat gimana sih perbandingan rata-rata nilai tryout kita dengan siswa intan lain. Nah, jadi waktu itu orang tua saya memang kayak nggak percaya diri gitu loh kalau saya tuh bisa gitu loh masuk FKUI, tapi kakak wali kelas saya tuh juga kayak motivasi kayak sebenarnya bisa, tapi saya harus berusaha lebih keras. Kebetulan waktu itu juga saya undangan ditolak ya, saya milih Unpad tapi ditolak. Jadi setelah itu ngikutin kelas inten tuh jauh lebih serius lagi. Akhirnya ya setelah ngikutin selama kurang lebih 1 tahun, puji Tuhan bisa dapat pilihan pertama. Jadi buat teman-teman sekalian dan Bapak Ibu, nggak ada alasan lagi buat ragu-ragu milih intens. Sekian, terima kasih. Dahsyat. Satu lagi pertanyaan Laura. Iya, Laura, Pak. super intensif belajar tetap offline atau belajar online? Waktu super intensif kebetulan sudah pulang dari asrama, jadi saya offline, Pak, tapi dekat rumah. Oke, dahsyat. Tepuk tangan. Oke ya Laura, terima kasih sudah mau berbagi dengan kita. Terima kasih, Sukses Pak. nanti dan cepat tamatnya. Amin, Oke, Pak. sekali lagi. Salam dahsyat ya.